Asini rohama dihamu do dami sian Tuhan debata amata do sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, Rabu 16 Juni 2021, tertulis di dalam 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika ada seseorang yang menyakiti kita, jika ada seseorang yang memperlakukan kasar kepada kita, tentu ketika kita mengatakan, menjawab, namanya juga manusia amang, tentu saya akan membalaskannya. Ketika dia memberikan seperti ini, saya juga akan membalaskannya. Dan bahkan kalau bisa amang, akan lebih kasar, lebih kuat, lebih hebat balasan yang akan saya lakukan ketika dia melakukan kejahatan pada saya. Jala mulu adong lupi di bagasan rohata untuk membalaskan setiap perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita atau teman-teman kita kepada kita. Ketika ada pikiran untuk membalaskan, berarti kita belum sepenuhnya mengerti akan pengampunan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, di zaman pada saat ini, di zaman sekarang ini, banyak hal-hal yang membuat kita menjadi melakukan kebencian dan balas membalas. Salah satu contohnya adalah bullying atau saling menghina, saling mengejek, saling memukul dan lain sebagainya.
ujaran kebencian, ujaran kekerasan, dan lain sebagainya menjadi marak dilakukan oleh orang-orang pada saat ini. Untuk apa? Agar ia menjadi viral dan menjadi terkenal. Dan ujungnya banyak orang yang merasa dirugikan. Dan setelah itu banyak juga orang yang membalaskan kejahatan yang dilakukannya, agar dia merasa mengerti akan apa yang dilakukan. Akan tetapi ketika kita melihat Amang Inang, ketika kita membalas kejahatan dan kejahatan, ujungnya hal itu tidak akan selesai. Itu akan terus menerus terjadi kita lakukan. Ketika kita membalaskan kejahatan atas apa yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita, itu akan kembali lagi kepada kita dari orang yang melakukan kejahatan itu. Dan pada akhirnya kita sama saja seperti mereka, orang-orang jahat yang melakukan kejahatan. Lantas bagaimana caranya? Bagaimana caranya agar kita boleh menghentikan hal itu? Yaitu ketika kita boleh mengampuni dan memberikan sikap yang baik kepada orang lain. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Iya. Di sini dikatakan tadi, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena ketika kita membalas kejahatan dengan kejahatan, maka kejahatan itu tidak akan ada selesainya. Lalu yang kedua dikatakan, jangan membalas caci maki dengan caci maki. Agar kita tidak dicaci maki atau bullying, kita jangan melakukan. Kita harus bisa menjadi pelopor-pelopor kebaikan bagi orang lain. Kita harus memberhentikan sikap atau sifat bullying di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, kita diminta oleh firman Tuhan melalui surat 1 Petrus ini, hendaklah kamu memberkati. Saudara-saudara yang terkasih, kita harus mengingat kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita diberkati oleh Allah dan kita dituntut untuk menjadi berkat. Kita meminta pengampunan daripada Allah melalui doa Bapa kami. Tetapi kita terlebih dahulu mengampuni orang lain dan mengampuni diri sendiri. Agar apa? Agar jangan ada lagi kebencian, jangan ada lagi amarah, dan jangan lagi ada dendam di dalam hati dan pikiran kita. Tetapi yang ada hanyalah damai dan ketentraman. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Petrus hari ini mengajarkan kepada kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, untuk tidak saling membalas apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, melainkan kita boleh memberkati. Ingat bagaimana anugerah Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Setiap agama manapun itu tidak diperkenankan untuk melakukan kejahatan, tetapi disarankan, dianjurkan, dan diwajibkan untuk melakukan kebaikan. Ketika kita mengingat bagaimana anugerah Tuhan, ketika kita mengingat bagaimana kasih karunia Tuhan, di situ juga kita harus melihat bagaimana kita juga harus menunjukkan sifat Yesus, sifat Allah yang penuh kasih, diberkati untuk menjadi berkat. Dan kita menunjukkan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita dengan penuh kasih. Saudara-saudara yang terkasih, jika kita membalaskan kejahatan dengan kejahatan, maka kita sama saja seperti mereka yang melakukan kejahatan tersebut. Kita harus bisa mengampuni dan berdamai dengan diri sendiri kita. Roma pasal 12 ayat 14 dan 17 mengatakan, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukan apa yang baik bagi semua orang. Ketika kita dijahati, jangan kita menjadi jahat, dan lebih baik kita menjadi berkat. Jangan sampai ada kata-kata kutukan atau umpatan, agar jangan kita menjadi berdosa. Dan jangan sampai hidup kita menjadi berdosa, tetapi hendaklah
kita dipenuhi damai, sukacita, dan penuh berkat, dan kita diberkati untuk menjadi berkat. Hendaklah kita boleh penuh rasa sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.